Loh, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Pratama Dermawan. Saya dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan membahas tentang kapabilitas sistem politik. Kapabilitas sistem politik adalah kemampuan sistem politik dalam bidang ekstratif, distributif, regulatif, simbolik, responsif, dan dalam negeri ataupun internasional untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Adapun macam-macam kapabilitas sistem politik. Yang pertama, kapabilitas ekstratif, yaitu adalah kemampuan sistem politik untuk melakukan eksplorasi potensi yang ada pada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, ada kapabilitas distributif, yaitu adalah kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa barang dan jasa. Selanjutnya, ada kapabilitas regulatif, yaitu kapabilitas sistem politik untuk menyusun peraturan perundangan, mengawasi, mengatur, dan mengendalikan. Yang keempat, ada kapabilitas simbolik, yaitu kemampuan untuk membangun pencitraan terhadap kepala negara atau juga rasa bangga terhadap negaranya. Selanjutnya ada kapabilitas responsif, yaitu kemampuan daya tangkap yang diciptakan oleh pemerintah terhadap tuntunan atau tekanan. Dan yang terakhir ada kapabilitas domestik, yaitu adalah kemampuan yang dimiliki pemerintah dalam hal cara ia berinteraksi di lingkungan domestik ataupun luar negeri. Dan adapun contoh kasus. Contoh kasus yang saya ambil di sini adalah contoh kasus kapabilitas distributif, yaitu adalah ketersediaan gedung sekolah dan kesehatan bagi masyarakat serta tenaga pengajar dan medis. Selain itu, berkaitan dengan alokasi kehormatan, status, dan kesempatan. Aktor-aktor politik di Indonesia belum bersedia mengalokasikan kehormatannya kepada pihak lain, sehingga yang terjadi hanya oligarki kekuasaan yang juga ditengarai adanya sistem dinasti dalam kancah politik. Kesempatan kerja juga masih minim diciptakan oleh sistem politik, sehingga menimbulkan banyak pengangguran. Dan soal yang kedua, di sini Ibu menyuruh tunjukkan bagaimana dalam kasus tersebut yang menjadi karakteristik dari kapabilitas yang dipilih. Nah, di sini ada kutipan-kutipan yang saya ambil. Aktor-aktor politik di Indonesia belum sedia mengalokasikan kehormatannya kepada pihak lain, sehingga yang terjadi hanya oligarki kekuasaan. Dan kutipan yang kedua, ada kesempatan kerja juga masih minim diciptakan oleh sistem politik, sehingga menimbulkan banyak pengangguran. Nah, dari kutipan di atas yang saya ambil dari contoh kasus tadi sudah cukup jelas sebagaimana pemikiran Almond bahwa kapabilitas distributif merujuk pada kemampuan melakukan alokasi dan distributif sumber-sumber ekonomi, penghargaan, status, dan kesempatan untuk semua lapisan masyarakat. Next, keterhubungan kapabilitas dengan kekuatan dan kepentingan Indonesia, yaitu adapun keterhubungannya, yaitu melemahnya alokasi kehormatan di Indonesia, sehingga yang terjadi hanya oligarki kekuasaan yang juga ditengarai adanya sistem dinasti dalam kancah politik. Hal ini menyebabkan minimnya kesempatan kerja, sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.